Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ibu-ibu majelis ta'lim Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Aqidatul Awwam. Setelah dimulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Maka ketahuilah yang paling pertama, paling awal harus kita ketahui adalah tentang ma'rifat miwajibilillah, mengetahui tentang sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka hukumnya menjadi wajib mengenal sifat Allah isyrina sifat, yang jumlahnya ada 20 sifat. Sekali lagi, di dalam kitab Aqidatul Awwam, hukumnya wajib mengetahui sifat-sifat Allah yang 20. Karena apa? Tanpa kita kenal dengan sifat-sifat Allah, tanpa kita tahu, maka kita nggak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka awal wajibil 'alal insan ma'rifatullahi bistiqan. Kewajiban pertama manusia adalah ma'rifat kepada Allah, mengetahui Allah, mengenal Allah bistiqan dengan seyakin-yakinnya. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama zat yang mawjud, zat yang ada. Tidak mungkin Tuhan itu tidak ada. Jadi Tuhan itu pasti ada. Keyakinan dan kepastian Allah itu ada, itu bisa ditandai atau bisa kita ketahui dengan adanya alam semesta ini. Ada langit, ada bumi, ada macam-macam isinya. Itu menandakan bahwa Tuhan itu pasti ada. Sebab logika yang gampang, kalau ada telapak kaki, maka pasti ada yang lewat. Tidak mungkin ada telapak kaki kemudian kita menyangka bahwa nggak mungkin ada yang lewat. Maka telapak kaki ini diibaratkan dengan dunia, atau dunia diibaratkan dengan telapak kaki. Ada bumi, ada langit, ada macam-macam termasuk manusia. Itu bukti bahwasanya Allah itu mawjud, Allah itu ada. Qadimun, dan Allah itu mempunyai sifat qadim, sifat terdahulu. Tidak mungkin Allah itu tidak terdahulu. Tidak mungkin Allah itu bersifat baru. Kalau Allah bersifat baru, itu artinya berarti bukan Tuhan. Misalnya kayak Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu ketika Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebelum Fir'aun Tuhannya siapa? Karena apa? Karena Fir'aun itu dilahirkan dari seorang ibu, dan ibunya dilahirkan dari ibunya lagi. Jadi punya keturunan, punya nasab, punya orang tua. Itu artinya bahwa zat yang baru itu berarti bukan Tuhan. Tuhan harus punya sifat qadim, baqi, dan juga Tuhan harus punya sifat baqa, kekal. Tidak mungkin Tuhan itu tidak punya sifat kekal. Maka misalnya patung-patung yang dianggap sebagai Tuhan, yang kemudian patung itu bisa rusak, atau Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang dianggap oleh orang sebagai Tuhan, atau Fir'aun yang dianggap sebagai Tuhan. Padahal Fir'aun, patung-patung yang disembah oleh mereka itu tidak mempunyai sifat baqa, tidak mempunyai sifat kekal.
maka jelas itu semua bukan Tuhan. Karena Tuhan itu wajib punya sifat baqa, punya sifat kekal. Sifat yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadis. Mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Secara mutlak Tuhan itu harus berbeda dengan makhluk. Berbeda zatnya, berbeda sifatnya. Tidak bisa Tuhan itu sama dengan makhluk. Karena kalau Tuhan itu sama dengan makhluk, itu berarti Tuhan punya sifat hawadis, punya sifat kebaruan. Dan setiap yang baru itu pasti mempunyai sifat rusak atau fana. Maka Tuhan harus bersifat mukhaliful lil khalqi, berbeda dengan makhluk. Berbeda dalam sisi apapun. Zat maupun sifatnya bil itlaqi secara mutlak. Ini diantara kita harus mengenal Allah dengan mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 sifat dulu yang kita pelajari pada sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang sifat Allah berikutnya. Insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.